Anda kembali menyaksikan Dunia Kita. Nah pemirsa, kami masih membawakan berbagai liputan mengenai ketenaga kerjaan di Amerika dalam rangka Labor Day. Dan ada yang menarik pemirsa, sebenarnya ada fakta yang mengatakan bahwa dari jumlah pekerja di Amerika, 11 juta diantaranya ternyata adalah para imigran ilegal. Nah saat ini DPR Amerika Serikat, yaitu Kongres dan Senat, masih menggodok ya RUU reformasi imigrasi ini. Walaupun sudah disetujui di tingkat Senat, namun belum di tingkat Kongres. Ya, masih akan digodok. Masih akan digodok. Nah, RUU ini akan membuka jalan bagi tenaga kerja yang ilegal tadi untuk statusnya diputihkan. Kemudian dijadikan warga negara Amerika Tapi sendiri. itu masih proses yang sangat panjang. Nah, ternyata undang-undang reformasi imigrasi ini ternyata ada ditunggu-tunggu begitu oleh sektor pertanian Amerika. Mengapa? Kita lihat liputan berikut ini. Lewat musim panen di Imperial Valley, California. Cuaca perbatasan Meksiko ini begitu terik dengan suhu melampaui 38 derajat Celcius. Francisco mengolah lahan untuk penyebaran benih musim gugur. Setiap hari pekerja kontrak asal Meksiko ini bangun jam 2 pagi untuk menghindari macet di perbatasan masuk Amerika Serikat sehingga bisa siap bekerja jam 6. Right here, $1 is $1, but in Mexico it's 13 pesos. I get paid about $6 a day over there. Padahal di Amerika, Francisco mendapat $90, sekitar Rp940.000 per hari. Pemilik pertanian menilai pengelolaan lahan dan panen sangat bergantung pada pekerja harian Meksiko. Sayangnya jumlah mereka sangat minim. We've had a chronic shortage of help almost for the last 10 years. Penyebabnya adalah sulitnya mendapat visa yang lalu berakibat maraknya pemalsuan di Amerika Selatan. There are approximately 11 million workers in the United States working on false documents. Of that 11 million, 1.2 million work in agriculture. Tak heran berbagai organisasi advokasi pekerja pertanian melobi Kongres Amerika untuk mereformasi undang-undang imigrasi. Western Growers yang mewakili para petani California dan Arizona mendukung RUU yang diloloskan Senat untuk melegalkan pekerja yang sudah menetap di Amerika dan memberi jalan untuk menjadi warga negara. Menurut United Farm Workers Foundation, reformasi UU akan meningkatkan kualitas kondisi kerja para imigran yang sering tereksploitasi. So they will have a right to stand up for themselves and not be, intimidated or in many states be put in slave-like positions. The bill as amended is passed. RUU tersebut harus disetujui DPR. Jika tidak, para petani memperkirakan akan terjadi kekurangan tenaga kerja yang berdampak besar. If we can't get it harvested, it's not going to come from the US anymore. It's going to come from offshore. It's going to come from somewhere else. Dan ini berakibat meningkatnya harga pangan bagi konsumen Amerika. Dari Imperial Valley, California, tim VOA. Ya Rafki, tapi meskipun demikian ya, banyak sekali aktivis ketenaga kerjaan atau aktivis buruh itu yang mengatakan bahwa kondisi di pertanian itu sebetulnya memprihatinkan bagi buruh-buruh imigran. Tidak hanya bagus saja kabarnya, ada yang buruk juga ya. Ini sebenarnya pemirsa karena memang buruh-buruh ini ilegal, jadi pemilik pertanian ini diduga memanfaatkan keilegalan itu. Jadi si para pekerja ini dibayar dengan harga yang kecil, upah yang minim, kemudian data-data kesehatan mereka dirampas. Jadi ini cukup mengkhawatirkan kata si aktivis. Kita lihat bagaimana perjuangan mereka. Tak disangka di daerah pertanian yang sepi ini terjadi konflik berkepanjangan. I've been threatened with the sheriff. They said they'd bring a gun out, their shotgun, if I entered their land without notifying them first. Perawat ini rutin mengunjungi para pekerja imigran di Caroline County, Maryland. Guna melindungi pekerjaannya, ia meminta agar identitasnya disembunyikan. I carry about 6 or 8 chairs with me and a little table, and we set up our clinics underneath the trees. Katanya pemilik pertanian selalu mengintimidasi, mencegahnya bertemu pekerja imigran. Bahkan ada yang mencoba merampas data kesehatan mereka. He said he had paid for those workers and that he had a right to see their medical records. We disagreed on that and he told me to leave and not come back. Perlakuan serupa dialami pekerja sosial lainnya. Pemilik pertanian selalu menghalangi mereka bertemu pekerja di lahannya. Padahal itu dilarang oleh hukum. Farm workers are essentially like tenants. Even in grower-controlled property, so they have the right to receive visitors, particularly legal services, clergy, and healthcare providers, and the like. Buenas noches. Tambahnya, pemilik lahan tidak ingin mereka datang karena takut pekerjanya menjadi tahu hak-hak mereka, sehingga nanti menuntut kenaikan upah atau kondisi kerja yang lebih baik. Ini akan menambah beban biaya para petani.
Tak heran banyak petani yang menggunakan intimidasi. Hari ini Nate dan Nora menuju lahan pertanian yang seorang pekerjanya meninggal akibat stroke. Keluarga imigran tersebut diwakili sang keponakan Anthony meminta bantuan Nate dan Nora mengirimkan jenazah ke Florida. I know my rights. Unlike them out there, they don't like to utilize their rights, especially from what I learned up here. With a lot of people in the camp, they kind of scared to use their right. Percakapan terhenti karena pemilik pertanian datang dan meminta kami bubar. Okay, thank you all. I'll be in touch tomorrow. Pemilik pertanian menolak wawancara dengan VOA. Menurut Asosiasi Petani Negara Bagian Maryland, para aktivis sering membesar-besarkan isu dan meminta akses tanpa batas agar bisa bebas berkeliling pertanian kapanpun mereka mau. Namun situasi semakin genting, sehingga sebuah koalisi hak asasi mengajukan mosi ke PBB untuk menekan pemerintah Amerika Serikat agar membantu para pekerja imigran. Kalau tidak, pekerja sosial seperti perawat ini akan terus bergerilya memberi bantuan. I would like for us to be able to go there when there is a need and not have to continuously notify someone or try to intercept the people at the local laundromat. Understand me about your cameras. Hingga kini, para pendukung hak-hak pekerja tidak bisa berbuat banyak karena terhalang hak-hak para pemilik lahan. Dari Caroline County, Maryland, tim VOA. Ternyata aktivis itu kerjanya kucing-kucingan nenek ya. Ada yang begitu, ada juga yang enggak sih. Nah pemirsa, sekarang kami istirahat lagi ya. Dunia kita segera kembali.